Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak kelas 6 semuanya. Seperti janji Bu Novi baru bisa memberikan materi yang selanjutnya pada hari ini. Nah, untuk materi yang selanjutnya anak-anak simak ya video yang Bu Novi berikan ini. Ya, kita langsung saja ke chapter 3. Lanjutkan ke chapter 3 yang judulnya adalah What is she like? Yang artinya seperti apakah dia? Nah, anak-anak, dari judulnya saja kita bisa menebak. Nah, di chapter yang ketiga ini nanti anak-anak kita akan belajar bagaimana cara mendeskripsikan seseorang. Nah, untuk mendeskripsikan seseorang anak-anak, maka yang perlu kita butuhkan adalah kata sifat. Coba kalian buka LKS kalian pada halaman 24. Nah, di situ ada beberapa gambar 1 sampai 10. Yang pertama di situ ada kata tall, kemudian short, long, short lagi, kemudian bald, straight, curly, wavy, fat, dan slim. Tall di situ artinya adalah tinggi, kemudian yang nomor 2 short artinya pendek, nomor 4 long artinya panjang, nomor 3 artinya panjang, nomor 4 short itu pendek juga, nomor 5 bald itu artinya adalah botak, nomor 6 straight artinya lurus, 7 curly artinya keriting, 8 wavy artinya itu berombak, 9 fat itu artinya gemuk, kemudian nomor 10 slim itu artinya langsing. Nah, di situ beberapa kata sifat. Kemudian itu tadi ya anak-anak beberapa kata sifatnya. Kemudian langsung saja Bu Novi pada grammar point. Bu Novi ini mengejar materi karena nanti tanggal 6 kalian sudah jadwal PTS, maka mau tidak mau Bu Novi ini harus menyelesaikan di chapter 3. Oleh karena itu langsung kita membahas pada grammar point. Untuk yang pertama adalah kata sifat atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu adjective. Apa itu kata sifat? Kata sifat yaitu kata yang bisa kita gunakan untuk menerangkan atau menjelaskan kata benda. Nah, untuk penggunaan kata sifat sendiri anak-anak dalam kalimat kita bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama itu apabila kata sifat tersebut diletakkan di depan kata bendanya yang fungsinya itu untuk menerangkan sifat dari kata benda tersebut. Di situ ada contoh, Anis is a beautiful girl. Anis adalah gadis yang cantik. Beautiful itu kata sifat, girl itu kata benda. Nah, di situ letaknya di depan kata benda. Beautiful dulu baru girl. Kemudian yang kedua contohnya, this is my new car. Ini adalah mobil baruku. New itu kata sifat, baru car itu adalah kata benda. Letaknya kata sifat dulu baru kata benda. Dan untuk yang kedua penggunaan kata sifat dalam kalimat, coba kalian perhatikan. Untuk yang nomor 2, jika kata sifat tersebut digunakan sebagai predikat dalam kalimat. Nah, predikat itu sendiri anak-anak dalam kalimat letaknya adalah di belakang. Contohnya di situ, Mr. Yono is handsome. Yang artinya adalah Pak Yono ganteng atau Pak Yono itu cakep. Nah, handsome-nya adalah kata sifat yang letaknya di belakang atau sebagai predikat. Kemudian kita langsung menuju ke poin yang B anak-anak. Selain mempelajari letak kalimat sifat dalam suatu kalimat, kita akan juga mempelajari cara membandingkan sifat dari suatu benda
atau sifat dari suatu orang dengan benda atau dengan orang lain. Belajar membandingkan. Nah, tingkat perbandingan sendiri anak-anak ada 3. Di situ dibahas 3 ya, nomor 1, 2, dan 3. Yang untuk pertama adalah membandingkan sesuatu yang sama. Dan untuk yang kedua itu membandingkan sesuatu yang lebih. Dan yang ketiga adalah membandingkan sesuatu yang paling. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Bagaimana cara menggunakan kalimat perbandingan. Di situ ada 3. Untuk lebih jelasnya perhatikan ini penjelasan Bu Novi ya. Untuk contoh yang lain, nah kita bahas satu persatu dulu. Tadi penggunaan kata sifat ya. Kata sifat itu bisa digunakan di depan kata benda. Contohnya a new book. New itu kata sifat dan book itu kata benda, maka letaknya new di awal, kemudian baru diikuti kata bendanya book. Dan untuk yang kedua, penggunaan kata sifat sebagai predikat. Karena sebagai predikat maka letaknya di belakang. Contohnya she is beautiful. Dia cantik. Beautifulnya ada di akhir kalimat. Kemudian untuk yang tingkat perbandingan, ini contohnya. Tadi sudah Bu Novi jelaskan ya, tingkat perbandingan atau dalam bahasa Inggris namanya degree comparison itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, positive degree atau perbandingan sama. Yang kedua itu comparative degree atau perbandingan lebih. Kemudian yang ketiga itu superlative degree atau perbandingan paling. Nah, anak-anak, untuk tingkat perbandingan ini nanti memang agak susah, tapi sebisa mungkin Bu Novi jelaskan pada video ini nanti, semoga kalian memahaminya. Ya, untuk contohnya kita bahas satu persatu. Yang pertama, tingkat perbandingan sama. Tingkat perbandingan sama itu anak-anak membandingkan sesuatu yang sama. Membandingkan tapi yang kita bandingkan itu sama. Nah, caranya itu menggunakan kata as titik-titik as yang artinya adalah sama titik-titik. Coba kita langsung ke contohnya. Di situ Hendra is as handsome as Wawan. Hendra sama gantengnya dengan Wawan. Hendra sama gantengnya dengan Wawan. Ya, titik-titiknya itu anak-anak diisi kata sifat. Ini membandingkan sesuatu yang sama ya, berarti Hendra itu adalah sama gantengnya dengan Wawan. Maka cara membandingkannya kita menggunakan as, handsome as. Nah, itu untuk yang pertama anak-anak. Dan untuk yang kedua, tingkat perbandingan lebih atau comparative degree. Untuk comparative degree ini anak-anak dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, jika kata sifatnya satu suku kata. Kalau kata sifatnya satu suku kata, maka kita menggunakan titik-titik er dan. Titik-titiknya itu nanti tentu kata sifat ya, diikuti er dan. Contoh di sini Bu Novi memberikan kata sifat big atau besar. Maka kalau digunakan dalam comparative degree atau perbandingan lebih, big itu menjadi bigger. Big satu suku kata. Contohnya dalam kalimat adalah this bag is bigger than mine. Tas ini lebih besar dari punyaku. Nah, itu contohnya dalam kalimat. Kemudian untuk yang kedua anak-anak, jika kata sifatnya lebih dari satu suku kata.
maka kita menggunakan titik-titik more than. Artinya lebih titik-titik daripada titik-titik. Sebenarnya artinya sama, yang membedakan hanya kata sifatnya. Yang atas tadi kata sifatnya hanya satu suku kata, kalau yang bawah ini nomor 2 kata sifatnya 2 suku kata. Bu Novi memberikan contoh di sini beautiful. Nah, lebih dari satu suku kata kan? Maka menggunakan more than. Di situ Bu Novi memberikan contoh beautiful, maka berubahnya menjadi more beautiful. Untuk contohnya dalam kalimat adalah Intan is more beautiful than Ira. Intan itu lebih cantik daripada Ira. Nah, membandingkan dua, tingkat perbandingan lebih ini anak-anak itu membandingkan dua benda. Membandingkan dua benda, tentunya yang dibandingkan itu harus sama. Misalnya membandingkan wajah atau kecantikan, maka juga harus dengan wajah. Kalau membandingkan tinggi badan, juga harus membandingkan dengan tinggi badan, seperti itu. Dan untuk yang tingkat perbandingan terakhir yaitu superlative degree atau perbandingan paling. Dan perbandingan paling ini anak-anak digunakan untuk membandingkan satu benda atau satu orang dengan semua benda atau semua orang yang ada di suatu tempat. Contohnya, membandingkan kepintaran satu orang dalam satu kelas. Nah, untuk lebih jelasnya ini Bu Novi jelaskan. Sama seperti yang comparative degree, terdiri dari dua. Yang pertama, jika menggunakan kata sifat dengan satu suku kata, maka kita menggunakan titik-titik diikuti est, yang artinya paling titik-titik. Contohnya tetap big, satu suku kata, maka berubahnya menjadi biggest. Dan contoh dalam kalimatnya adalah Adi is the biggest boy in the class. Adi itu adalah laki-laki yang paling besar di suatu kelas. Adi adalah laki-laki paling besar di kelas ini, maksudnya itu. Dan untuk yang kedua, kalau kata sifatnya lebih dari satu suku kata, Bu Novi ini menggunakan the most titik-titik, artinya sama, paling titik-titik. Tetapi karena ini dua suku kata atau satu suku kata lebih, maka menggunakan the most. Bu Novi memberikan contoh kata tetap beautiful. Beautiful ada 4 suku kata, maka berubahnya menjadi the most beautiful. Contohnya dalam kalimat she is the most beautiful girl in the village. Dia adalah gadis yang paling cantik di desa ini. Nah, membandingkan satu dengan semuanya, maksudnya itu yang superlative degree. Memang agak sulit anak-anak, tetapi coba nanti dipelajari ya. Dan untuk yang berikutnya, tugas kalian anak-anak adalah mencari dan mencatat kata sifat atau adjektif, kemudian kalian kerjakan di buku tulis kalian. Nah, tadi rangkuman materi yang Bu Novi berikan tadi itu tidak usah dicatat karena sudah ada catatannya di grammar point halaman 29 LKS kalian. Nah, dan untuk tugas kalian hanya mencari kata sifat, mencari nama-nama kata sifat itu ya anak-anak. Nah, sekian anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap belajar, rajin belajar, walaupun ini sulit yang materi ini tadi. Nanti coba dipahami, diputar bolak-balik apa yang Bu Novi jelaskan tadi ya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.